Selamat datang di vlog orang Dayak edisi panen padi. Halo guys, selamat datang di vlog pertama aku edisi panen padi. Jadi di sini aku akan menceritakan keseruan dan kesukacitaan kami sekeluarga dalam memanen padi ladang kami ya guys. Karena di Kalimantan Tengah sekarang bulan-bulan ini tuh lagi musim-musimnya panen padi. Karena aku baru selesai pulang kerja itu sekitar jam 12 siang. Jadi sampai di sini aku baru bisa menyusul sekitar jam 1 siang guys. Jadi di sini mereka lagi istirahat, makan-makan, baru istirahat dari hasil panen. Makan apa, Bu? Monyet. Daging yang paling istimewa. Bisa kalian lihat keseruannya. Ini tuh lagi keluarga aku sedang istirahat siang. Jadi mereka tuh makan siang dulu dan sambil makan jenis-jenis kue juga yang kita beli dari kampung guys. Karena nggak ada sendok, jadi dibuatkanlah sendok dari itu ranting kayu yang dibuatkan pipih ujungnya supaya bisa menyendok makanan. Karena musim panen padi ini tuh bertepatan dengan hari raya, bukan hari raya tapi puasa. Jadi di saat puasa itu kadang di kampung kami juga banyak orang yang jualan jajan-jajanan untuk buka puasa seperti ini guys. Jadi kita ikut beli dan kita taruh di kulkas untuk bawa bekal untuk kita panen padi hari ini. Padi-padi yang sudah dipanen tadi pagi, yang sudah dipetik itu disiapkan, dipisahkan dulu, ditaruh dalam karung. Nanti dalam karung ini tuh kita bawa ke rumah, nanti kita jemur dan kita pisahkan dari tangkainya. Karena mereka udah duluan panen dari pagi banget guys, jadi setelah siang aku udah sampai di ladang. Ternyata yang sudah dikumpulkan itu kurang lebih sekitar 10 karung padi yang sudah dipetik. Nah, dikumpulkan seperti ini dan padinya lumayan bagus-bagus dan berisi-berisi guys. Walaupun kita cuma menanam di simpuk-simpukan, yaitu di sela-sela antara pohon sawit dan kayu-kayu yang tumbang. Karena sudah cukup waktu kita istirahat, sekarang kita berangkat lagi menuju lokasinya, yaitu tempat padinya yang tumbuh-tumbuh. Kita mulai memanen lagi dan kita mulai masuk ke daerah-daerah atau jalan-jalan yang kita lalui tadi. Karena jalan di sini tuh nggak jadi, karena ini tuh untuk kita panen besok. Dan di sini kalian bisa lihat padinya tuh seperti ini guys, karena memang banyak sekali rumputnya. Karena ini cuma di sela-sela sawit aku bilang, karena ini tuh sebenarnya lahan sawit bukan ladang. Alat pemotong padinya kalau di sini tuh namanya gentu ya guys. Jadi kita tuh buat dengan serpihan black atau bekas-bekas sarden, itu kita buatkan sebagai mata pisaunya. Dan jadi mata pisau itulah yang akan memutuskan ranting-ranting padi itu nanti. Di sini juga ada beberapa padi yang rebah. Ini tuh karena angin bisa juga, dan juga karena saking beratnya padinya juga bisa guys. Tapi karena kata mamaku ini kemarin tuh diusai sama monyet, jadi tuh banyak monyet kesini. Mai kang holindo nungi lah. Yo, bela ha. Tegi lu upload malah anu malah YouTube pe. Tapi tegi pangarana. Karena ngirim ya tapi hindi kami rekening na paling Senin Selasa. Aramu teh tegi. Dire pengasih. 700 do. Ilang ka sara musim menangi teh model semua. Kamu sampai kana nakal lu ka karek video ay cuma. De putri ge nangu je. Sampai ku malah beranda aku pe. Ada ke ku komen ta. Jatuh lewat tayo ko. Ay mama tege. Malah real belewat ta. Ya, memang real memang. Selagi mereka memetik padi, di sini juga kami tuh cerita guys tentang salah satu konten aku yang di Facebook yang diikuti oleh orang, itu juga di-reupload, dan re-uploadnya tuh dengan caption yang clickbait, jadi agak FYP lah punya dia. Jadi kata mamahku jangan lagi lah posting hal-hal yang kayak begitu, nanti diikuti oleh orang. Memang gitu ya guys ya, resikonya kalau kita sudah bekerja di sosial media ini, apa-apa saja tuh bisa diambil dan bisa dicuri dari orang-orang. Jadi ya harus pintar-pintar kitanya
mencari dan membuat tanda kayak gitu kan sebagai hak milik kita bahwa konten itu memang murni punya kita dan kita rekam, kita upload, kita desain, kita unikan sedemikian rupa. Kalian juga harus lihat betapa cepatnya tangan-tangan mereka ini memetik padi itu guys dengan alat gentunya. Lihat keponakan aku ini. Tangannya itu sangat cepat sekali dalam memutus-mutus rantingnya ini. Dan cepat juga dapatnya satu karung. Jadi biar cepat selesai. Timun dia bisa manu. Nah, kumuku ko dia kali dia muku. Tapi yang lepahan kalau kana hindi mudi. Yamin na. Ini hanya aku sayang kan timbul ko kuma. Dan ini adalah bagian yang rebah tadi dikeroyok kayak gini guys biar cepat selesai. Kita ambil satu-satu karena sayang banget padinya tuh berisi-berisi. Jadi nggak ada yang kosong gitu loh. Jadi harus banyak-banyak, harus kuat-kuat kita ambil. Dan di sela-sela padinya itu juga ada sayur yang paling enak banget. Ini terong asam. Kalau di tempat kami dibilang rimbang guys. Jadi ini kami petik karena pohonnya juga rebah. Untuk di sayur enak banget. Ini dioseng pedas, dimasak, direbus biasa, jadikan sayur bening juga enak banget. Dan ini aku memikul padi yang sudah selesai dipanen. Nanti kita taruh di dalam tosa, dalam karung, kita pindahkan karena sebentar lagi kayaknya kita akan mau pulang. Nah, ini orang-orang sudah bersiap-siap karena sudah selesai guys. Jadi kita cuma sebentar aja panennya. Bukan sebentar ya, aku yang datang itu karena sudah siang banget menuju sore. Jadi aku cuma sebentar aja menemani mereka. Nah, ini aku kasih lihat beberapa hasil panen tadi. Padi yang sudah kita pisahkan dari batangnya, ini sisa ranting-rantingnya. Dan itu ada beberapa sayur juga yang kita dapat di sela-sela padi. Ini kita sudah persiapan mau pulang. Kita kesini tuh naik tosa karena dari kampung cuma sekitar 10-15 menit kita sampai guys. Jadi ini tuh di pinggir kampung lah bahasanya ya. Dan akhirnya kita mulai berangkat guys. Dan kita keluar dulu dari jalan kecil ini. Dan di depan situ tuh ada patakan. Patakan tuh kayak apa ya, kayak jalan rusak gitu loh guys, yang susah untuk dilalui. Nah ini tosan kita biarkan dulu lebih dulu jalan untuk melewati jalan yang rusak itu. Dan ternyata jeblos. Dan ini tuh namanya kalau di tempat kami tuh amblas guys. Jadi tosanya mesti banget untuk didorong untuk melewati lubang itu. Lubang yang lumayan dalam ya guys. Setelah lolos tosanya melewati jalan yang berlubang, ini kita sudah melewati jalan utama menuju kampung. Nah, jalan kita tuh jalanannya seperti ini guys, aspal tanah seperti ini, bukan aspal batu ya, tapi ini tanah liat, masih tanah liat dan cukup nyaman untuk dilalui. Dan jangan ada yang bingung kenapa jalannya masih seperti ini, karena memang di pedalaman Kalimantan hal-hal yang seperti ini tuh masih umum ya guys. Dan ini tuh sudah lumayan bagus untuk jalan di Kalimantan. Nah, untuk jalan spot-spot tertentu itu memang banyak jalan seperti ini. Nah, jalan seperti ini tuh kalau di tempat kami tuh dibilangnya itu adalah patakan guys. Jadi patakan itu adalah kumpulan comberan atau lubang-lubang.
Nah, singkat cerita, ini sudah sampai kita di pinggir desa. Ini sudah mendekati desa, melewati jembatan ini, sudah masuk perumahan-perumahan warga, guys. Jadi nggak terlalu jauh, cukup cuma 5, 10 sampai 15 menit tuh udah nyampe kok di ladangnya. Memang biasa aja sih tempatnya. Nah, di tempat kami tuh lagi pasang juga airnya karena sering hujan. Tapi kalau siang tetap panas, guys.